saya Ketot Agus Dewan. Di sini saya akan membuat suatu ETL sederhana menggunakan framework Pentaho, yang dimana dalam pembuatan ETL sederhana ini akan menghasilkan suatu informasi, yaitu total transaksi tahun beserta bulan. Itu bisa kita katakan itu informasi mengenai tahun dan bulan di satu database. Apa saja yang perlu kita siapkan dalam analisis ini? Tentunya yang pertama yaitu data yang perlu kita siapkan yang akan kita lakukan analisis nanti. Ini merupakan data yang akan saya lakukan analisis nanti, yaitu data transaction. Yang kedua yaitu yang perlu kita siapkan yaitu database, yang dimana dalam database ini saya menggunakan framework MySQL dalam menampung datanya nanti, dimana database yang saya gunakan yaitu retail data, dan untuk nama tabelnya yaitu tabel transaksi. Oke, kita mulai saja, kita langsung ke framework Pentaho. Oke, klik framework Pentaho. Jika sudah di bagian framework Pentaho, kita masukkan atau input data dari di data CSV yang sudah kita siapkan tadi. Di bagian sini teman-teman bisa langsung klik start aja di sini ya. Saya ulang aja. Di bagian sini kita langsung ketikkan in aja. In juga boleh teman-teman, atau CSV file input juga boleh. Di sini kita share aja CSV file input untuk mengirimkan data yang sudah kita siapkan tadi. Klik 2 kali. Untuk file untuk penamaan step name-nya ini teman-teman bisa ubah atau kalau ubah namanya ditemukan sama sekarang teman. Oke, contoh itu saya ambil contoh input transaksi. Oke, untuk file name-nya kita mencari ya data yang sudah kita siapkan tadi, ketemu prosesnya untuk pencarian. Nah, sudah seperti ini, kita cari datanya. Karena berhubung saya menaruh atau menempatkan data saya di database, maka saya klik database dan ini merupakan data yang saya masuk 2 kali, maka data akan masuk seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka data bisa diketikkan masuk, belum dipastikan sudah masuk ke Pentaho-nya. Untuk memastikannya, klik get files, oke, dan lakukan preview untuk mengecek data apakah sudah masuk apa belum. Klik preview, klik oke, tunggu, dan jika sudah seperti ini maka data sudah dipastikan terinput atau sudah diinputkan ke Pentaho. Klik close. Oke, dan kita lanjut ke tools selanjutnya, yaitu tools yang saya maksud yaitu select value. Kita ketik aja di sini select. Nah, ini yang saya maksud. Select value kita seret masuk ke bagian Pentaho-nya. Kita hubungkan ke dari input data transaksi ini ke select value. Untuk penamaan select value ini teman-teman bebas ya, mau menggunakan nama apa boleh juga, untuk menjadikan data atau mungkin teman-teman ingin menggunakan yang mana saja, boleh terserah. Yang intinya dalam step ini kita hanya perlu masukkan data di data ini. Masukkan yang pertama itu customer ID, 2 itu transdate, atau dan yang terakhir itu transmon, atau teman-teman ingin menggantinya transdate di bawah dan transmon di atas, terserah teman-teman, boleh aja. Dan untuk yang pastinya ini di transdate ini kita ubah formatnya di sini. Karena belum formatnya, kita ganti formatnya menggunakan format yang kita inginkan, itu id strip mmm strip gg. Jadi jika sudah seperti ini, klik OK saja. Kita lakukan cek datanya sudah sesuai default, klik OK, dan kita lakukan preview.
Video kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini maka data dipastikan sukses masuk ke step select value atau tools select value. Klik stop dan lanjut ke tools selanjutnya, proses selanjutnya yaitu kalkulator. Bagian file transform di bagian ini kita select ke tahunnya, terus kita masukkan ke dalam sini main output to of step 2 kali. Di bagian sini teman-teman tambahkan untuk file yang ingin teman-teman hitung, seperti halnya itu kita ingin menghitung bulan beserta tahun, kita fokus di bagian sini yaitu bulan, month beserta tahun. Oke, kalkulatornya kita gunakan karena berhubung bulan dan tahun, kita gunakan month, yaitu karena berhubung month karena month yang kita hitung, kita menggunakan kalkulator ini yaitu month of the day. Oke, dan year sama juga, cuman bedanya namanya aja kita gunakan yaitu year of the day. Klik OK. Setelah itu pada begini default act teman-teman ganti menggunakan translate karena translate merupakan data dari tanggal transaksi. Translate juga sama, lalu klik OK. Jika sudah seperti ini, lakukan review untuk mengecek apakah data sudah berhasil melalui step ini atau belum. Klik launch. Nah, jika sudah seperti ini maka data juga kita masuk ke step ini. Kita tunggu. Nah, maka data sudah dipastikan masuk. Klik stop untuk melakukan stop running, dan selanjutnya kita masuk step selanjutnya yaitu select value. Sekali lagi untuk mendeteksi data yang kita hitung. Klik sini select select. Nah, ini kembali select value, kembali lagi seperti tadi masuk ke select value, proses ini klik 2 kali, dan di sini masuk ke select alter ya untuk menambahkan data yang dihitung. Karena berhubung tadi kita menggunakan data tadi di select value pertama itu kita menggunakan format metadata, di sini kita menggunakan format select alter. Kita klik bagian sini customer ID, operasi yaitu transmon, yaitu mon, dan yang terakhir yaitu your customer ID transmon. Oke, setelah itu klik atau enggak kita ubah namanya dulu deh. Kita oke, bila sudah seperti ini lakukan review untuk mengecek datanya sudah masuk ke step ini apa belum. Oke, diingatkan teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ingin melakukan step by step di tahun ini harus melakukan review dulu. Setiap kali step itu harus melakukan review karena untuk memastikan data sudah masuk apa belum ke step tersebut. Nah, jika sudah seperti ini maka data sudah masuk ke step select value yang kedua. Jadi seperti ini, klik stop dan masuk ke step selanjutnya yaitu sort row. Tunggu. Oke, nah sort row kita tarik, masukkan ke kanvas yang tahu di bagian sini, terus masuk ke sort row 2 kali, dan bagian sini teman-teman masukkan cukup customer ID, bulan dan tahun aja ya. Transmon. Nah, di bagian sini teman-teman bisa klik klik ataupun teman-teman juga nggak isi, jika tidak mengisinya tidak apa-apa karena secara default akan diisi oleh sistem secara langsung. Oke, untuk set name nya teman-teman juga sama, boleh
menggunakan yang nama lain, contohnya itu biarkan saja biar tidak memperlama waktu. Kita gunakan Sort Row, klik OK, kita cek apakah sudah sesuai dengan default. Maaf, klik 2 kali kalau sudah sesuai dengan default. Nah, jika sudah seperti ini sesuai dengan default, klik OK dan kita lakukan review untuk mengecek datanya sudah sampai ke step ini atau belum. Quick launch, tunggu. Sampai data yang kita inginkan itu muncul. Oke. Lumayan. Mohon maaf sebelumnya karena belum pendalaman juga gangguan yang cukup berat untuk saya. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, jika sudah tanda centang seperti ini, maka proses dari step awal, dari data awal itu masuk ke step select value, masuk ke kalkulator, select value-nya lagi, dan masuk ke step yang saat ini kita berada. Nah, jika sudah seperti ini, maka data sudah berhasil masuk ke step selanjutnya. Klik stop, bagian bawah, dan selanjutnya yaitu tools group by. Baik, kita seret dan bagian sini. Oke, kita langsung hubungkan antara sort row ke group by. Kita klik sini. Di group by ini kali ini kita masukkan yaitu customer ID, mon, dan year. Nah, di bagian name ini kita hitung yaitu total. Kita isikan total transaksi. Untuk subjeknya kita gunakan yaitu trans amount. Oke, jika sudah seperti ini, kita ubah namanya agresiasi. Jika sudah seperti ini, penamaannya teman-teman bebas ya. Oke, kita klik OK aja. Oh, mohon maaf, untuk tipe ini ya, mohon maaf, untuk ini kita masukkan yaitu sum, fungsi sum dalam proses penilaiannya. Oke, langsung klik OK, close bagian sini, dan melakukan review untuk mengecek apakah data berhasil melalui step ini atau step agresiasi data atau group by. Bisa dibilang baik. Oke, kita tunggu sampai datanya sampai di step group by. Tunggu. Sampai prosesnya selesai. Oke, ini akan selesai. Yes. Oke, jika sudah seperti ini, maka dapat dipastikan bahwasannya data sudah masuk ke step dari group by. Ini merupakan data yang sudah masuk ke step group by. Teman-teman bisa klik stop, dan untuk selanjutnya kita masuk ke step yaitu output tabel untuk mengkoneksikan Pentaho dengan database yang sudah kita buat tadi. Kita bagian sini kita klik aja yaitu output tabel.
maksud saya tabel output. Oke, jika sudah seperti ini kita hubungkan ke tabel output 2 kali. Nah, di bagian sini teman-teman koneksinya kita perlu tambahkan koneksi ya, perlu tambahkan koneksi. Teman-teman bisa langsung klik neo di bagian sini untuk melakukan koneksi ke database. Ini prosesnya. Atau teman-teman nggak ingin lewat sini, atau teman-teman tidak ingin melakukan penambahan connection dari form ini, teman-teman bisa menulis dulu langsung pada bagian view bagian sini. Maaf karena berhubung saya tadi sudah menjalankan fungsi new di bagian itu, sistem akan langsung koneksi ke form ini. Kita lakukan koneksi new, yaitu koneksinya itu teman-teman boleh membebaskan namanya. Seperti contoh, mungkin saya menggunakan penamaan koneksinya itu yaitu store di bagian sini. Di connection tipenya itu kita ubah ke MySQL karena berhubung kita menggunakan MySQL dalam proses menghubungkan antara Pentaho dengan database kita. Hostname kita gunakan yaitu localhost, dan database ini itu kita gunakan yaitu database retail data karena berhubung database kita menggunakan nama yaitu retail database. Oke, database name retail data. Oke, untuk username root. Kita tes. Maaf ada koneksi yang salah. Oke, mohon maaf di bagian database nama ini masih ada kekeliruan untuk menangkapnya. Tes. Nah, maka connection store was successful. Maka koneksi antara database dengan Pentaho itu berhasil. Ini dibuktikan dengan informasi seperti ini. Oke, dimana saya tahu hostname yaitu localhost dan username itu root. Teman-teman bisa lakukan cek di bagian MySQL-nya koneksi sebelum melakukan penambahan database maupun penambahan tabel. Teman-teman bisa lihat ya, di bagian sini MySQL host address bisa melihat yaitu localhost dan username yaitu root dan port 363. Teman-teman ingin melakukan penambahan password juga bisa tambahkan di sini dan tambahkan di Pentaho. Karena berhubung saya sudah membuat MySQL tanpa menggunakan password, maka dari itu saya tidak menambahkan password di Pentaho-nya. Oke, kita tekan saja, kita masukkan Pentaho lagi, dan jika sudah seperti tadi, kita klik OK bagian sini. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut pada target tabel. Klik pada bagian browse. Kita tunggu proses selesai. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke koneksi store, lalu ke tabel target yang ingin kita masukkan datanya. Seperti awalnya contoh, saya sudah menyiapkan tadi tabelnya itu tabel transaksi. Maka dari itu saya memilih tabel transaksi. Klik OK, kita memilih tabel transaksi, masuk ke database fields. Klik centang pada bagian spesifik database fields dan lakukan get fields untuk melihat apakah ada terhubung. Nah, jika sudah seperti ini maka database dan centang sudah terhubung. Kita cocokkan ya untuk customer, antara customer di database dengan customer di Pentaho. Nah, pada bagian ini kan sudah sesuai dengan data dari SQL-nya. Di bagian ini kita sesuaikan aja ya, takut salah. Klik transaction. Oke, jika sudah seperti ini klik OK dan kita lanjut untuk proses preview. Oke, klik launch, tunggu sampai prosesnya selesai. Tunggu sampai selesai.
Oke, tunggu. Jika sudah senang seperti ini, maka proses sudah data sudah berjalan step by step. Tunggu, maka hasil akan selalu berikut. Cukup lama ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka tabel dari Pentaho dan tabel di database sudah dipastikan hasil. Klik stop pada bagian di bawah dan kita lakukan cek di database. Bisa lakukan refresh dari sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka data sudah berhasil disimpan dalam database.